Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal IPA Fisika untuk latihan soal akhir bab, di mana kita sudah bahas sebelumnya nomor 1 sampai nomor 20, dan barangkali kalau kamu butuh aksesnya bisa kamu klik playlist yang ada di deskripsi, dan pastikan juga kamu mensupport channel ini dengan like dan subscribe sehingga nanti kamu juga tidak ketinggalan dengan upload video pembahasan terbaru dari kita. Kita mulai dari soal nomor 21. Berdasarkan persamaan A sama dengan B per C, satuan dan besaran dari B adalah dyne dan C memiliki satuan cm per second kuadrat. Jika besaran B dan C memengaruhi besaran A merupakan besaran titik-titik. Kita perhatikan bahwa kita tuliskan bahwa A sama dengan B per C, di mana B-nya itu memiliki satuan dyne dan satuan C-nya memiliki satuan cm per second kuadrat. Dyne itu adalah gaya, ya, satuan dari gaya, di mana dimensi dari gaya adalah M, L, T pangkat min 2. Cm adalah L, second pangkat 2, pernya berarti T pangkat min 2. Kalau kita perhatikan dimensi yang di pembilang dan di penyebut sama-sama ada L, T pangkat min 2 habis, maka menyisakan dimensi M, di mana M itu menyatakan massa. Maka untuk solusi untuk nomor 21 jawabannya adalah di option E. Kita lanjut di soal nomor 22. Letusan gunung berapi yang berada di dasar laut menimbulkan ledakan yang menyebabkan terjadi gelembung udara. Gelembung udara tersebut berosilasi dengan frekuensi yang berbanding lurus dengan Y pangkat A, lambda pangkat B, E pangkat C. Jika Y adalah tekanan hidrostatik, alfa adalah panjang gelombang, dan E adalah energi ledakan, nilai A, B, C secara berurutan adalah. Jadi kita mulai dari besaran-besaran disebutkan. Frekuensi memiliki dimensi T pangkat min 1, kemudian Y adalah tekanan hidrostatik memiliki dimensi ML pangkat min 1, T pangkat min 2, kemudian lambda adalah panjang gelombang memiliki dimensi L, dan E adalah energi memiliki dimensi ML kuadrat T pangkat min 2. Di soal disebutkan bahwa hubungannya adalah F sebanding dengan Y pangkat A dikali lambda pangkat B dikali E pangkat C. Tentunya nanti ada konstanta yang mempengaruhi. Kita fokuskan ke dimensi masing-masing. Jadi di T-nya frekuensinya kita tukar jadi T pangkat min 1 sama dengan, untuk tekanannya kita tuliskan sebagai ML min 1 T min 2 pangkat A, kemudian lambdanya jadi L pangkat B, kemudian energinya ML kuadrat T pangkat min 2 pangkat C. Di ruas kiri kita tidak memiliki dimensi M, berarti M pangkat 0. Di kanan kita memiliki M pangkat A kali M pangkat C. Sesuai dengan sifat eksponen akan kita peroleh suatu persamaan 0 sama dengan A ditambah C. Untuk L di kiri juga tidak ada. L pangkat 0 sama dengan L pangkat minus A ditambah B, kemudian di sini L-nya 2C tambah 2C. Kita peroleh persamaan 0 sama dengan min A tambah B tambah 2C. Kita lanjutkan di yang berikutnya. T pangkat min 1 sama dengan T pangkat min 2A kali T pangkat min 2C, berarti jadinya kurang 2C. Kita akan peroleh suatu persamaan min 1 sama dengan minus 2A kurang 2C. Tampaknya ada yang janggal. Ini coba kita bagi negatif. Jadi 1 sama dengan 2A tambah 2C. Kita bagi 2. Setengah sama dengan A tambah C. Tampaknya terjadi kontradiksi di soal ini. 0 sama dengan A tambah C dan A tambah C sama dengan setengah. Karena 0 tidak mungkin sama dengan setengah, berarti soal ini kita kategorikan sebagai soal invalid. Tidak ada solusi yang akan memenuhi persamaan ini, karena kita akan tidak bisa mendapatkan nilai A tambah C yang dijumlahkan 0, sekaligus juga A tambah C yang dijumlahkan bernilai sama dengan setengah. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya.
Perhatikan gambar berikut. Jadi berikan sebuah gambar mikrometer skop ya. Anita mengukur tebal plat besi menggunakan mikrometer skop dan hasil pengukurannya ditunjukkan pada gambar di atas. Tebal plat besi tersebut adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan untuk mikrometer skop ini skala utamanya adalah sampai di sini angka 7, ada angka garis di bawah, berarti ini menyatakan skala utamanya adalah 7,5 dan nilai dari skala noniusnya adalah udah segaris dengan angka 5. Maka hasil pengukurannya adalah 7,5 ditambah 0,01 kali skala nonius, berarti menjadi 7,5 ditambah 0,05 menjadi 7,55 mm. Maka jawaban untuk soal ini adalah di option B. Kita lanjut di soal berikutnya, soal nomor 24. Naya melakukan pengukuran panjang dan lebar dari plat besi menggunakan jangka sorong. Diperoleh hasil pengukurannya seperti gambar berikut. Jadi panjang dan lebar, kemudian ditanyakan adalah luas plat besi yang diukur oleh Naya berdasarkan aturan angka penting adalah titik-titik. Untuk yang panjangnya kita tuliskan bahwa nilai dari skala utamanya adalah 11, 11,1, 11,2 berhenti di sini. Kemudian nilai dari skala noniusnya adalah kita cari yang segaris di angka yang ini 0, 1, 2, 3. Berarti sama dengan 3. Maka hasil pengukurannya adalah 11,2 ditambah 0,01 dikali 3. Hasilnya 11,23. Untuk pengukuran lebarnya, kita tuliskan skala utamanya 4, 4,1, 2, 3, 4. Dan skala noniusnya yang segaris dengan angka yang garis yang di atas di sini, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil pengukuran lebarnya adalah 4,4 ditambah 0,01 dikali 5, jawabannya adalah 4,45. Hasil pengukuran luas sama dengan panjang kali lebar, berarti 11,23 dikali 4,45. Kita tuliskan dulu hasil perkaliannya, 11,23 dikali 4,45. Kita peroleh 49,9735. Kita perhatikan bahwa hasil pengukuran dari skala panjangnya adalah 4 angka penting dan hasil pengukuran lebarnya 3 angka penting. Maka hasil perkaliannya, luasnya itu panjang kali lebar, harus memiliki 3 angka penting. Maka kita tuliskan jawabannya, kalau dalam bentuk 3 angka penting, maka jawaban yang paling tepat sebenarnya kalau kita ambil sama dengan 50,0. Sebenarnya kalau jawaban paling tepat adalah 50,0. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya tidak ada jawaban yang paling tepat. Sebenarnya kalau mau ditulis adalah 50,0. Sementara 49,9 masih belum terlalu sesuai dengan aturan pembuatan ya. Jadi kita ambil jawabannya 50,0. Kita lanjut ke soal berikut. Tito melakukan pengukuran terhadap tinggi, lebar, dan panjang pada balok kayu menggunakan jangka sorong, lalu hasil pengukuran seperti gambar berikut. Volume balok tersebut sesuai dengan aturan angka penting adalah, kalau kita perhatikan untuk ukuran tingginya, skala utamanya adalah 4,2 dengan skala noniusnya berarti di sini 9. Berarti nilai pengukurannya adalah 4,29. Kemudian untuk lebarnya skala utamanya adalah 5,1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Dan nilai dari skala noniusnya kita perhatikan yang segaris adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai angka di sini berarti 5,55. Selanjutnya untuk panjangnya, skala utamanya 7,2 dan nilai dari skala noniusnya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, angka 6. Berarti hasil pengukurannya 7,26. Maka nilai dari volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita kalikan 4,29 dikali 5,55 dikali 7,26. Kalau kita tuliskan keseluruhan hasil pengukurannya adalah 172,85,697. Dan kalau kita ambil baru 3 angka penting, maka jawabannya adalah 172,9. Kalau 3 angka penting ya, jadi kita bulatkan jadi 173. Maka jawabannya adalah yang di option D.
Kita lanjut di soal berikutnya, soal nomor 26. Nada dan Lina sedang melakukan praktikum menggunakan jangka sorong. Lalu mereka melakukan pengukuran salah satu sisi pada benda berbentuk kubus. Hasil pengukuran mereka menunjukkan bahwa panjang sisi sebesar 4,23. Volume benda tersebut berdasarkan aturan angka penting. Jadi volume adalah sama dengan sisi di pangkat 3. Berarti 4,23 di pangkat 3. Kalau kita kalikan 4,23 di pangkat 3 ya, akan memberikan hasil sama dengan 75,686967. Karena sisinya adalah 3 angka penting, maka kita juga akan menjawabnya dalam bentuk 3 angka penting sama dengan 75,7 cm kubik. Maka jawaban yang paling tepat adalah di option E. Kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 27. Wira melakukan pengukuran terhadap diameter bola besi menggunakan mikrometer skrup dan hasilnya ditunjukkan pada gambar berikut. Hasil pengukuran diameter bola besi tersebut adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan dari skala utamanya, di angka terakhir adalah 6 dan ada satu garis di bawah menunjukkan hasilnya 6,5. Dan nilai dari skala nonius adalah angka yang segaris ini 30. Maka hasil pengukurannya adalah 6,5. Ditambah 0,01 dikali 30 sama dengan 6,5 ditambah 0,30. Jawabannya adalah 6,80 mm. Maka jawabannya adalah di option E. Jadi demikian pembahasan sampai soal nomor 27 untuk video kali ini. Dan akan kita lanjutkan pembahasan mulai dari soal nomor 28 untuk di video berikutnya. Jadi pastikan kamu ikuti. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.